Dan di antara bentuk isti'adzah kepada selain Allah adalah isti'adzah kepada jin. Sebagaimana apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam Quran surah Jin ayat yang ke-6, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah Ta'ala katakan, dan sesungguhnya ada beberapa laki-laki dari golongan ins, dari golongan manusia, ya'udzuna, mereka beristi'adzah, birijalin minal jin, mereka beristi'adzah kepada beberapa laki-laki dari golongan jin, fazaduhum rahaqa, dan perbuatan ini menambah kesombongan dan dosa bagi mereka. Para mufassirin sewaktu menjelaskan tentang ayat ini, mereka mengabarkan bahwasanya di antara kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu adalah ketika mereka mendatangi suatu tempat yang di sana jauh dari keramaian. Apabila mereka mendatangi suatu tempat yang mereka khawatir akan adanya gangguan dari jin, maka pemimpin dari kelompok ini mereka akan meminta perlindungan dari penghuni tempat tersebut, yaitu dari golongan jin. Mereka katakan, na'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Kami berlindung, kami beristi'adzah bisayyidi hadzal wadi, dengan sayyid, tuannya lembah ini, dengan pemimpin jin yang ada di lembah ini. Dari siapa? Dari sufaha'u qaumi, dari jin-jin yang nakal, jin-jin yang suka mengganggu dari kelompoknya. Jadi sewaktu mereka mendatangi, misalnya sewaktu safar, kemudian mereka kemalaman, kemudian harus bermalam di suatu tempat yang dalam tanda kutip kelihatan angker, yang mereka takut, oh ini banyak jin di sini. Karena jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya jin adalah makhluk dari makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan jin itu ada. Jin itu ada. Dia adalah makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi mereka merasakan takut. Ya, maka pemimpin dari kelompok ini, ya mereka minta pemimpinnya untuk apa? Minta dong perlindungan dari apa? Dari pemimpin kampung jin itu, gitu loh. Jadi jin itu sama seperti manusia, dia ada pemimpinnya juga, ada yang muslim, ada yang kafir, ada juga nanti yang ahlu sunnah gitu ya. Dan di antara jin ini juga ada jin yang suka maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, jin yang suka berperilaku buruk. Ya, maka dia pemimpin dari manusia ini minta pertolongan kepada pemimpin jin tadi. Dan memang jamaah dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang disebutkan oleh para mufassirin, kabilah ini tidak diganggu sampai pagi hari. Tidak diganggu memang. Akan tetapi ini adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah perbuatan yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena al-isti'adzah ini adalah ibadah, dan ibadah hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka taulah kita bahwasanya terkadang hasil
ini bukan sesuatu yang menjadi patokan, bukan menjadi parameter, bukan. Kenapa? Karena ini diganggu tidak? Tidak diganggu. Tapi apakah ini caranya benar? Caranya salah. Begitu juga dengan seorang yang dia sakit, kemudian dia berobat ke dukun, kemudian sembuh. Apakah ini parameter bahwasanya pengobatan ini benar? Apakah ini tolak ukur bahwasanya pengobatan cara berobat seperti ini benar? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia berobat dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yang menjadi tolak ukur bukan hasil akhirnya, tapi apa? Proses yang dijalankan ini. Proses yang dijalankan. Sebagaimana sewaktu manusia tadi minta pertolongan kepada jin, dan jin memberikan pertolongan kepada manusia ini, tidak diganggu dia sampai pagi hari. Tapi ini bukan berarti amalan tersebut adalah amalan yang dibenarkan. Ini adalah amalan yang salah. Bahkan ini merupakan kesalahan yang sangat fatal, yang sangat besar. Syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan syirik jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan di antara nakid min nawakidul Islam. Di antara pembatal keislaman. Bahkan dia merupakan pembatal keislaman yang paling utama. Dapat merusak usul iman. Dapat menjadikan seorang keluar dari agama Islam. Apabila telah tegak baginya hujjah dan tidak ada penghalang pada dirinya. Dan Nabi SAW telah memberikan jalan keluar. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita, apabila kita menempati suatu keadaan, suatu tempat, kita berada pada suatu tempat yang pada saat itu kita khawatir akan diganggu oleh jin misalnya, ataupun ada rasa takut kita diganggu oleh makhluk Allah yang lainnya, ataupun kita baru menempati suatu tempat, rumah baru pindah di suatu rumah, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, yaitu dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung, beristi'adzah, memohon perlindungan bikalimatillah, dengan apa? Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluknya. Dan tadi kita sebagai seorang muslim meyakini bahwasanya tidak ada yang mampu memberikan kemudaratan kecuali dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka ada solusi jamaah dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada rasa khawatir, rasa takut, ini rumah baru, oh ini tempat ini kok kayaknya sepi ya. Ya, baca kalimat ini, doa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan ini adalah doa yang terbaik tentunya. Kenapa? Karena berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini adalah sesuatu yang diperbolehkan karena diajarkan oleh utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca doa ini tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika.
Tidak akan ada yang dapat memberikan kemudaratan bagi orang ini. Kata Nabi, tidak akan dia bisa diberikan kemudaratan hatta yartahila min manzilihi zalika, sampai dia berpindah dari tempat dia tadi. Ini subhanallah. Dapat garansi, dapat jaminan dari utusan Allah Taala. Dan Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Garansi ini, jaminan perlindungan ini datangnya dari Allah Taala. Ya, maka kata Nabi yang mulia SAW membawakan kabar dari Allah Taala, jika hamba membaca kalimat ini, meminta pertolongan, beristi'adzah kepada Allah Taala dengan kalimat-kalimat Allah, lam yadurruhu syai'un, tidak akan ada yang dapat memberikan kemudaratan baginya.